Suara lantang tanah doang. Kembalikan kedaulatan yang tergadaikan. Ada gemuruh yang melebihi amuk ombak. Gejolak yang membara dari dada tanah doang, mendidihkan lautan dan memecah karang. Suara lantang untuk kedaulatan yang tergadaikan. Kami membawa suara rakyat yang tak bisa dibungkam, perih luka yang lama tak terobati saat demokrasi hanya menjadi pesta pora para penguasa. Dan kedaulatan rakyat hanya simbol yang dikebiri. Suara kami adalah suara yang terkungkung dalam sistem yang tak tentu arah. Bahwa gejolak telah menyulut api, dan dari bara keresahan kami lihat jalanan penuh teriakan. Akhir Agustus menjadi saksi bahwa rakyat tak ingin hanya janji, tapi didengar, dipeluk dan diperjuangkan. Wahai negeriku, jangan biarkan luka demokrasi membusuk. Jangan biarkan suara rakyat ditenggelamkan. Bangkitlah! Singkirkan mereka yang terbiasa merampok hak-hak rakyat. Jika jalanan telah bergetar dan api perjuangan berkobar, maka panggung seni adalah lidahnya. Di bait puisi, di nada gitar dan seburan genderang serta gerak tari, di goresan mural dan panggung-panggung tanpa tunjangan, kami titipkan kebenaran yang telah lama dikamuflase. Kemarahan kami lahir membawa harapan bahwa meski badai membelah bangsa, kami masih punya satu bendera, satu tanah air, satu cita-cita merah putih yang berkibar di gerbang Indonesia Raya. Dari selayar kami berseru, tanah tempat doa mengetuk dinding langit, menyampaikan pesan dan harapan, kembalikan kedaulatan rakyat, kembalikan kedaulatan rakyat yang terpinggirkan karena ketidakadilan. Hari ini kami berdiri, pemuda yang mungkin hanya tercatat, terdaftar di wajib pajak, namun terlupakan dari perhatian. Menyalakan obor di dada rakyat. Bangunlah kembali Indonesia. Singkirkan mereka yang berwatak imperialis. Benamkan mereka para pengkhianat, para penjahat yang berlindung di balik kekuasaan. Bangkitlah Indonesiaku bersama kami, para pemuda yang siap berbakti. Andre Suwardi Bionjongi, Sabtu 13 September 2025. Terima kasih. Indonesia dalam karya Nur Febrianto
Indonesia, ceritakan padanya kisah heroik Merah Putih yang berkibar gagah di atas langit cakrawala, bahwa warnanya tak akan memudar, tak lekang panas, tak lapuk hujan. Ia bersemi di segala musim, hadir dalam bentuk berbeda, pada rupa evokasi, inisiasi, juga antesis. Ia tak seharum mawar, tak seharum melaka, tak seanggun anggrek. Ia melebihi segalanya. Wahai kau yang terlahir dari rahim Nusantara, tanah ini menantimu. Merahkan semangat NKRI menuju putih cinta pertiwi. Layaknya kalian tergugah membaca sejarah, leluhur kita telah mengukirnya dengan sangat indah pada kanvas merah putih yang mengagumkan. Majapahit di tanah Jawa, Sriwijaya di Pulau Sumatera, Banjar di Borneo, Ternate di Maluku, Goa di tanah Sulawesi. Jangan lupakan sejarah. 1 Maret di Yogyakarta, 24 Maret di Bumi Pasundan, 10 November di Surabaya. Banyak darah mengalir di sana, ada air mata tertumpah di sana, ribuan nyawa melayang di sana. Tidakkah kalian tersentak? Sudahlah, di kekinian aku menyaksikan sajak metaforiknya pudar, wajahnya keriput, buminya bergoncang, gelombangnya pecah, air lautnya merontak, tanahnya menganga, membuka lubang kematian. Maka kalian diamlah. Aku menangis lantaran aku melihat kumpulan duka yang menyelimut, merekat dengan paksa, bencana, kelaparan, kemiskinan, korupsi, kolusi, nepotisme. Generasimu layu tegakkan negeri. Kapankah akan berakhir? Indonesia, pada kaki langit dan biru samudramu, terimalah maaf kamu lewat pesan ibuku yang menyanjungmu, lewat petua ayahku yang mengagumkanmu. Indonesiaku, teruslah kau berjalan hingga kau temukan semangat putra sang fajar yang membara, hingga kau dapati ketulusan Bung Hatta yang meneduhkan, hingga bersemayam dalam jiwa bangsa. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya menawan ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi budak, buruh, dan babu menjadi pilihan saya. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya, bertahun-tahun saya lipat lidah saya. Karena bicara sama dengan bencana, bencana bagi perut saya, bagi perut Simbo, dan bagi para majikan saya. Jadi Dewan Hakim yang terhormat, untuk kali ini
izinkan saya. Izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Karena bila waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sedari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah mengatakan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang yang keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab, maka dari itu dihilangkan dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Iyo tak? Iyo, makanya jangan deket-deket sama Sumara. Bapaknya itu sudah diciduk. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Sulaiman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Harusnya bapak itu tidak usah menderet kelapa, tidak usah jadi kusir andong. Bapak lihat akibatnya. Setelah Pak Wasto diseret oleh para tentara, bapak saya pun ikut diseret. Tapi Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, apakah saya, Simbo dan Simba harus menerima segala dosa yang diterima? Dikucilkan, dirampas hak kami, dan didepak negeri sendiri. Mana kata Pak Kasiri, Pak pribadi bangsa Indonesia yang adil, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan mana? Mana kata Pak Kasiri, bangsa Indonesia yang adil? Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Saya pikir Pak Hakim, setelah saya menjadi TKW, hidup saya akan berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Tapi ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya dipukuli, saya disiksa, dan saya Tapi Pak Hakim, saya harus mendongakkan wajah. Lalu saya ambil pisau dan saya tancapkan ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Inilah saya, Sumara. Saya siap mati. Nizon arah baru. Ketika kau tersesat dan ragu, kau harus mengingat di simpang mana kau keliru. Ketika ujung perjalanan ternyata buntu, kau harus mencari arah baru.
digusur magelar kekuasaan. Harusnya hukum sebagai panglima keadilan, bukan alat teror penguasa mengukuhkan penindasan. Arah baru Indonesia harusnya memenangkan pemimpin jujur